Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Bribda Joshunika, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Jajaran Poluan Negosiator Subdit Dalmas Polda Metro Jaya melaksanakan kegiatan pengaturan lalu lintas bersama Subdit Gasum Dit Samapta Polda Metro Jaya. Panen Raya Jagung serentak di Sumatera Selatan digelar terintegrasi secara nasional dan terhubung virtual bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Polda Papua Barat menggelar tahapan seleksi penerimaan terpadu Bintara Polri tahun anggaran 2026 melalui Computer Assist Test atau CAT Akademik. Di informasi pertama pemirsa, Satreskrim Polres Bangkalan berhasil mengamankan pelaku pencurian laptop milik mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura atau UTM yang hilang di Masjid Baitul Mutakin Desa Telak, Kecamatan Kamal. Pelaku berinisial RL, warga Pamekasan, ditangkap saat sedang tertidur di masjid lain di kawasan Telang setelah polisi melakukan penyelidikan berdasarkan rekaman CCTV. Sebelumnya aksi pencurian dialami oleh mahasiswa UTM bernama Verdik Ardika saat sedang tertidur di masjid pada Kamis 14 Mei 2026. Kasat Reskrim Polres Bangkalan AKP Hafiddian Maulidi menyampaikan bahwa tersangka dijerat pasal pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 477 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Polisi juga mengungkap bahwa tersangka RL saat ini berstatus daftar pencarian orang atau DPO dalam kasus pencurian kendaraan bermotor di Polres Pamekasan. Dari Humas Polres Bangkalan, Polda Jawa Timur, melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kepolisian Daerah Jawa Barat mengungkap kasus dugaan penipuan dan penggelapan berkedok titik dapur program SPPG. Dalam kasus ini tersangka diduga menjanjikan kepada korban dapat membuka koordinat SPPG dengan meminta sejumlah uang hingga ratusan juta rupiah. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat mengungkap adanya 2 laporan polisi terkait dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang saat ini masih ditangani penyidik. Total terdapat 3 laporan polisi dalam perkara ini. 2 laporan ditangani Polda Jawa Barat, sementara 1 laporan lain ditangani Polsek Antapani. Kasus ini berkaitan dengan dugaan modus penawaran pembukaan titik atau koordinat dapur SPPG kepada para korban. 4 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, 3 orang sudah ditahan, sementara 1 tersangka lain berinisial O masih masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Untuk meyakinkan korban, para tersangka diduga memberikan identitas dan dokumen yang seolah-olah resmi dan telah disetujui Badan Gizi Nasional. Namun setelah dilakukan pendalaman, polisi memastikan dokumen tersebut palsu dan tidak pernah diterbitkan oleh pihak terkait. Bahwa sebenarnya ini ada 2 laporan polisi ke Polda Jawa Barat yang sudah ditangani. 2 LP langsung juga menetapkan tersangka yang seperti yang disampaikan tadi, gitu kan. Dan 1 LP juga penetapannya adalah tersangkanya yang salah satu di LP yang tadi. Jadi sebenarnya ada 3 laporan polisi, 1 di Polsek Antapani. Namun yang ditangani oleh Polda Jawa Barat ada 2 laporan polisi yang sudah ditangani, bahwa laporan polisi itu pengungkapan perkara tindak pidana penipuan atau penggelapan sebagaimana yang maksud dalam pasal 492 KUHP pidana atau pasal 485 KUHP pidana Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang Kitab Undang-Undang Pidana. Menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada jajaran Polda Jawa Barat yang telah berhasil mengungkap modus
yang mengatasnamakan Badan Gizi Nasional seolah-olah memperjualbelikan. Jadi seolah-olah titik itu diperjualbelikan, ya, bisa diperjualbelikan, dan tentu saja dengan membawa-bawa nama-nama pejabat PGN. Penyidik masih terus mendalami kasus ini dan membuka kemungkinan adanya tersangka lain dengan modus serupa. Polisi menjerat para tersangka dengan pasal penipuan dan penggelapan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Dari Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Subdit Tipiter Ditreskrimsus Polda Bengkulu berhasil membongkar praktik penyalahgunaan dan penimbunan BBM bersubsidi jenis biosolar di Kota Bengkulu. Pelaku diketahui memanfaatkan surat rekomendasi pembelian BBM subsidi. Pemirsa, dapat kami laporkan, Subdit Tipiter Ditreskrimsus Polda Bengkulu berhasil membongkar praktik penyalahgunaan dan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi jenis biosolar. Berikut laporan selengkapnya. Dalam operasi ini polisi mengamankan seorang pelaku berinisial AS, seorang nelayan berusia 45 tahun yang diduga kuat memanfaatkan dokumen perizinan nelayan demi meraup keuntungan pribadi secara ilegal. Kasubdit Tipiter Ditreskrimsus Polda Bengkulu, Kompol Mirza Gunawan mengungkapkan, modus yang digunakan pelaku adalah dengan memanfaatkan surat rekomendasi pembelian BBM subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi nelayan kecil. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui menguasai 8 lembar surat rekomendasi pembelian BBM subsidi yang dikeluarkan atas nama beberapa orang dan nama kapal yang berbeda. Selain dokumen, polisi juga menemukan ribuan liter BBM bersubsidi yang siap untuk disalahgunakan. Atas perbuatannya, tersangka AS terancam hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 60 miliar rupiah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Polda Bengkulu. Saya Bribda Andin melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, beralih ke informasi berikutnya. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan dari Bribtu Mercy, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat siang pemirsa, menemani aktivitas Anda pada siang hari ini, kami laporkan bagaimana kondisi lalu lintas langsung melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan yang pertama pemirsa, kami ajak Anda untuk melihat situasi lalu lintas dari kawasan JPO Jamsostek, Jakarta Selatan. Kondisi arus lalu lintas di kawasan ini dari arah Pancoran menuju ke arah Semanggi ataupun arah sebaliknya pada saat ini terpantau masih dalam kondisi cukup lancar. Terlihat di sini kecepatan kendaraan masih dapat dipacu dan kecepatan berkisar 65 km per jam. Kami himbau pengendara tetap berhati-hati dan juga antisipasi jalanan yang licin karena baru saja turun hujan di kawasan ini. Kemudian kita bergeser ke kawasan kilometer 4500 Pondok Gede. Situasi lalu lintas dari arah Cikampek menuju ke arah Jakarta ataupun ke arah sebaliknya pada siang hari ini dapat dilihat masih terpantau dalam kondisi ramai dan juga lancar. Kami himbau pengendara tetap berhati-hati dan juga tetap menjaga batas kecepatan normal kendaraan Anda. Selanjutnya pemirsa, kami ajak Anda untuk melihat kondisi lalu lintas dari CCTV kawasan Pospol Cisanggarung, Cirebon. Untuk kendaraan di kawasan ini dari arah Cirebon yang akan menuju ke arah Semarang pada siang hari ini terpantau masih dalam kondisi cukup lancar. Namun kami tetap menghimbau bagi pengendara yang akan melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati, antisipasi banyaknya aktivitas masyarakat pejalan kaki dan juga angkutan umum yang berhenti di sisi bahu jalan. Dan pemirsa, terakhir kami mengajak Anda untuk melihat situasi lalu lintas dari kawasan Tanjakan Pasar Lawang, Malang. Situasi lalu lintas pada siang hari ini dari arah Surabaya menuju ke arah Malang saat ini terpantau masih dalam kondisi relatif lancar. Dapat dilihat kendaraan sudah didominasi baik kendaraan pribadi roda 2 maupun roda 4 dan juga adanya beberapa angkutan umum. Untuk itu kami himbau pengendara yang melintasi kawasan ini untuk berhati-hati dan juga mengantisipasi banyaknya aktivitas masyarakat pejalan kaki serta aktivitas dari kendaraan umum yang berhenti di sisi bahu jalan untuk naik turunkan penumpang pada kawasan ini. Dan pemirsa, untuk informasi lalu lintas lengkapnya kami siap melayani Anda di 15669 atau melalui WhatsApp kami di 0858 71500 669.
Demikian dapat kami laporkan langsung dari NTMC Korlantas Polri. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Pemirsa, Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.